Tapi ketika dalam sendirian, panjenengan ngomong apa? Untung mau enek malaikat. Makanya malaikat itu saiki warnanya yo ijo bareng Gojek. Cuk-cuk teko dhewe cling. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'udzu bika rabbi min hamazatis syayatin. Wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa lahul hamdu kulluh wa nashkuruhu iyyah wa lahu syukru kulluh wa na'buduhu iyyah wa lahul ibadatu kulluh. Allahumma salli ala jami'in nabiyyin wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya rahmar rahimin. Sebelumnya mari sama-sama kita memohon ampun untuk kesalahan kita sebagai manusia biasa. Tidak lupa kita memohonkan ampunan untuk kesalahan kedua orang tua kita, pendahulu-pendahulu kita, karuhun-karuhun kita, guru-guru kita, karib kerabat kita, dan siapa saja yang telah dipertemukan oleh Allah dengan kita. Dan tidak lupa pula kita memohonkan ampunan untuk siapa saja yang mempunyai peran andil dalam terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunannya sebagaimana ampunan yang telah diberikan kepada para nabi. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah ya ala qiraatin furqan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Tidak lupa mari kita mendoakan saudara kita, kerabat kita, yaitu Bapak Firmansyah dan Ibu Dita, yang pada hari ini mempunyai hajat tasyakuran tentang hamil atau disebut walimatul hamil. Semoga Allah memberikan anak yang soleh-solehah, yang artinya soleh itu bukan baik, tetapi adalah sempurna lahir batin. Maka untuk itu mari sama-sama juga kita berfatihah untuk janin yang ada di dalamnya atau dalam kandungannya. Sekali lagi semoga Allah menjadikan janin ini menjadi hamba Allah yang mewujudkan keinginan-keinginannya di muka bumi, wabil khusus di keluarganya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Hayya ala qiraatil furqan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kifayah. Ini walimatul hamil ini ya untuk contoh dan untuk tema aja. Karena kebanyakan di seluruh muka bumi itu kalau sudah nikah pengennya punya apa, Bu? Kalau bapaknya punya cucu, yang nikah pasti punya anak.
Kira-kira punya anak itu keinginan manusia atau keinginan Allah? Karena dari dulu sudah ada, Bu, bahwa ketika masih dalam bentuk janin, itu bapak ibunya itu malam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya anaknya tadi menjadi anak yang soleh. Tetapi kadang kita ini memaknai soleh itu artinya baik. Nah, kita lihat nih, surat 7 ayat 100 coba 89 dan 7 189 coba. Bismillahirrahmanirrahim. والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من Syakirin. Allah dan maknanya. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu. Tahan dulu. Yang menciptakan dari diri yang satu. Nafsun itu artinya diri, nafsun itu artinya jiwa. Jadi kalau sebenarnya kita ngomong diri sendiri, itu sebenarnya ngomong sama jiwa. Cuman kita ini belum sampai tahu komponen yang ada di dalam diri kita. Informasi yang masuk, komponen yang ada dalam diri kita itu hanya dua biasanya, jasad sama roh. Sehingga kita tidak bisa berkomunikasi dengan diri sendiri. Yang paling sulit itu komunikasi dengan diri sendiri. Mendengarkan diri sendiri aja kita sulit. Menilai diri sendiri juga sulit, paling sulit. Yang paling enak itu jadi juri. Padahal kita semuanya ini peserta audisi. Tidak ada hak kita ini untuk menjadi juri bagi yang lain. Lanjut dah. Dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan. Dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah. Tuhannya seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberikan anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, padahal bahasa Arabnya lain ataina solihan, artinya adalah sempurna. Selama ini kita memaknai soleh artinya baik. Sempurna di sini adalah sempurna lahir dan batin. Ini sama. Kalau guru biasanya kayak gini itu ketika mau cair sertifikasi. Kalau mau cair sertifikasi itu biasanya berikrar sama Allah, wah nanti kalau cair saya mau tasyakuran. Tapi setelah cair lupa. Sama. Kadang kita mengatakan bahwa ketika engkau ya Allah memberi anak yang sempurna, maka aku akan bersyukur. Nah, bersyukurnya kita ketika punya anak biasanya disimbolkan kalau pendahulu kita dengan berokohan.
Kemudian disunahkan dengan Nabi Muhammad dengan akikohan. Syukur yang benar-benar sebenarnya ketika mendapatkan anak satu, karena banyak ketika kemudian mempunyai anak itu lahir dengan sempurna malah tidak sesuai dengan apa yang diikrarkan kepada Allah. Bahkan ternyata anak itu menjadi Tuhan bagi kedua orang tuanya. Lanjut 190-nya. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Artinya, tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu. bagaimana kita ini karya nyata kita mempertuhan anak. Ini pendahulu mbah-mbah kita ini sudah memberikan sanepan, kebo nyusu gudel. Harusnya gudel nyusu kebo, apalagi di dunia pendidikan. Panjenengan kira-kira nanti cucunya begitu enggak? Memang anaknya maunya begitu. Berarti sebenarnya itu sedang menjadi kerbau tapi nyusunya ke gudel. Dan banyak sekarang itu, mau santri kadang-kadang juga begitu. Orang tuanya itu mengikuti apa yang diingini oleh anak. Bahkan kadang-kadang gara-gara anak, seorang anak itu berani bentak marahin kepada ibunya sendiri gara-gara mbahnya tadi marahin cucunya. Oh, berarti dia sedang dimabuk cinta terhadap anaknya sehingga ibunya sendiri dimarahin gara-gara cintanya yang berlebihan terhadap anak-anaknya. Apakah ini juga berlaku? Ini sama Pak, kalau diruntut sama dengan rezeki ataupun material ataupun harta yang diberikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebelum diberikan kita biasanya juga janji, ya Allah, kalau Engkau berikan aku rezeki, harta, maka insya Allah saya bersyukur dan saya akan bersedekah. Setelah dikasih biasanya sudah habis duluan karena apa? List hutang dan keinginan sudah banyak, baru dibayarkan. Ternyata dari dulu sudah ada di surat 9 ayat 75 sampai 80. Nah, nanti apa yang harus ini? Banyak sekali nanti yang akan punya cucu, jangan sampai kita melestarikan budaya tapi tidak melaksanakan ajaran Allah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man 'ahada Allah in atana min fadlihi لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. Artinya, dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Kira-kira kita pernah nggak melaksanakan ayat ini? Maksudnya nanti kalau rukuku laku gitu, terus habis itu ente tak kasih lah gitu. Setelah rukunya laku, ya wes bablas angin. Lanjut ayatnya.
Ini nggak usah untuk baca orang lain, baca diri kita sendiri aja. Jangan-jangan kita termasuk pengulangan-pengulangan Allah yang dulu terjadi itu. Lanjut. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Artinya, maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Membelakangi kebenaran berarti ketika panjenengan dan kita semuanya berikrar, terus kemudian kita tidak laksanakan, itu sebenarnya kita sedang membelakangi kebenaran. Maka kenapa terus kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda yang namanya ayatul munafik. Tandanya orang munafik itu salah satunya adalah idza hadasa kadzaba. Berarti dia sedang ngobrol sama Allah. Ya Allah itu sedang ngobrol sama siapa? Ini kan sama Allah karena kita berikrar. Sementara ini Bapak Ibu, ketika panjenengan mendengarkan hadis Nabi idza hadasa kadzaba, ketika dia berbicara dia berdusta, itu biasanya berdusta terhadap diri sendiri apa berdusta kepada orang lain? Enggak, sementara ini karena kebanyakan panjenengan itu protesnya ketika ada orang berbohong kepada panjenengan. Tapi panjenengan dan kita semuanya ini tidak pernah marah, tidak pernah susah, tidak pernah khawatir kalau kita ini berdusta terhadap diri sendiri. Pernah panjenengan setelah berdusta ngapusi awake dhewe terus susah? Karena sementara ini idza hadasa kadzaba itu adalah kepada orang lain. Ketika kita ini berikrar kepada Allah, itu sebenarnya berkata, berkomunikasi dengan ruh ilahi yang ada di dalam diri panjenengan. Itu maksudnya adalah wa idza hadasa kadzaba. Yang pertama, ayatul munafiki salasun idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji maka dia mengingkari. Tapi pernah nggak kita menjanjikan diri sendiri, aku akan semangat jamaah terus, baru sehari ngelokro, berarti dia sedang mengingkari janji siapa? Tapi pernah nggak kita ini merasa susah banget terhadap diri sendiri? Enggak, karena sementara ini informasi yang masuk bahwa mengingkari janji itu adalah mengingkari janji terhadap orang lain. Jangan-jangan kita ini kalau dihitung-hitung itu banyak berkali-kali mengingkari diri sendiri. Ada adiknya yang mau wegel nih, ngono ya wis pokoke golek. Kalau saya ketemu sama dia, mau saya ajak makan, ketemu mangkele teko mana? Lah lapo adik gak karu-karuane kok dadak. Ya kan? Berarti kan dia sedang mengingkari janjinya sendiri. Sama ketika tadi ada seseorang pasangan suami istri ketika berikrar kepada Allah ya Rabb, jikalau engkau memberikan anak yang sempurna, maka aku akan
syukur. Tapi setelah dapat anak, malah justru anak dijadikan Tuhan. Lanjut. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. Artinya, maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah. Tahan dulu. Jadi munafik, nifak itu adanya mulai kita lahir, apa mulai kita sudah berikrar kepada Allah kemudian kita ini mengingkarinya? Kan menimbulkan kemunafikan, kemunifakan itu timbul gara-gara yang tadi berjanji kepada Allah. Kemudian dia bakhilu, kemudian dia kikir. Aslinya orang munafik itu ya kikir. Kenapa? Karena yang terakhir sabda Rasulullah SAW, wa idza tumina khona. Apabila dia dipercaya, maka khianat terhadap apa yang telah diberikan biasanya wa idza tumina khona, semuanya itu memberikan contoh. Kalau saya misalkan titip kepada beliau untuk dikasihkan kepada fulan, sama beliau tidak disampaikan. Biasanya gitu kan? Pernah nggak panjenengan ketika menerima suatu rezeki terus kemudian, oh ini titipan dari Tuhan, harus disampaikan kepada yang enggak? Kalau misalkan ini kita tidak disampaikan, berarti kita sedang ngapain? Iku lek gak ono sing utang. Kok lek ana sing utang, oh iki titipan. Titipane Gusti. Karena wa idza tumina itu sementara ini itu kita sampaikan untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Selama ini kan kita menganggap bahwa, mohon maaf, panjenengan dikasih rezeki itu anugerah toh. Padahal kita dikasih kenikmatan berupa rezeki itu sebenarnya diuji. Sekarang ini kita belum tentu loh dikasih nikmat, walaupun orang lain itu melihat kita penuh dengan kenikmatan. Tapi kenikmatan ini adalah ujian, belum sebenar-benarnya kenikmatan. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai sementara ini ketika misalkan panjenengan ada kata-kata munafik itu gimana sih? Ditawari, udah makan, padahal belum. Ah, jangan munafik lu. Lah itu kan orang gengsi begitu. Padahal ini mohon maaf dia hormat, punya etika dan estetika, sampun yuk pada luwe. Gitu. Ini bahaya loh Bu. Kalau sudah muncul yang namanya kemunafikan yang ada di dalam diri kita, apa yang terjadi? Karena di sini, karena dia sudah berjanji, berikrar kepada Allah, tapi mereka membohongi diri sendiri. Lanjut. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub. Artinya, tidaklah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang gaib. Segala yang gaib itu apa? Sementara ini kalau panjenengan itu gaib,
Itu kalau disuruh gambar apa kira-kira? Kalau disuruh nulis apa? Nulis gendruwo apa nulis jin apa? Apa yang ada di dalam hati jenengan itu bagi saya gaib. Gaib itu besok. Hari Sabtu itu tidak gaib bagi hari Minggu. Tapi hari Senin gaib bagi hari Minggu. Jadi sesuatu yang belum diketahui, tapi berarti apa yang selama ini dapat info bahwasanya gaib itu yang itu, ya nggak salah. Karena apa? Kita belum ngerti. Lanjut. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Artinya orang-orang munafik itu yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin, yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupan. Tahannya. Sementara ini kita dapat informasi orang munafik yang gimana? Yang tadi kan 3. Seorang munafik itu repot. Orang memberi sesuatu, alah penderitaan. Padahal dia juga belum tentu melakukan itu. Nanti kalau panjenengan mohon maaf tidak mau memberi karena memang tidak ada yang diberikan, iku kok ya di komentarin, alah anjane medit. Itu wongmu nafik, dia mencela, memberi kita dicela, tidak memberi apa lagi. Loh, namanya juga orang munafik, job disk-nya itu. Loh, ini kan statement Allah begitu. Tapi ini nggak usah diungkapkan. Panjenengan shadaqallahul azim, besok-besok kok ada panjenengan digituin, panjenengan jangan susah. Oh, shadaqallahul azim, ternyata ayat ini adalah ayat nyata gitu loh. Jangan sakit hati loh, memang ini panjenengan ditunjukin apa? Ditunjukin apa? Bukti empiris, apa yang difirmankan Allah itu maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau belum menemukan bukti empiris, itu panjenengan sebenarnya nggak boleh. Wong belum nemuin shadaqallahul azim gitu. Baru ketemu dulu gitu. Karena sementara ini definisi dari orang munafik dari statement Nabi cuman kita dangkal memaknainya indah hadasa itu kok orang lain saja. Padahal sebenarnya dia selalu dalam dirinya itu membohongi diri. Ayo panjenengan etok-etok misalkan etok-etok duwe itu kan nggak ada orang mengatakan munafik. Apa meneh etok-etok pura-pura miskin, pura-pura gajine entek padahal wedi diutangi. Iya kan? Temennya datang padahal dia mau minjem. Sebelum dia curhat, yang punya tadi sudah curhat duluan. Punya gaji langsung habis. Ya. Padahal takut diutangi. Lanjut. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum
Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jangan sampai ini dilakukan oleh anak cucu. Kenapa? Iki kalau bahasanya Surabaya, jenengan mintakan ampunan kepada Allah swidak jiaran gak bakalan diampuni. Ini bahasa Surabayanya kan gitu, Bu. Ben mantep loh. Surabaya gak ngono ta? Kalau Surabaya apa? Kan 70. Ini kan bahasanya pendahulu kita supaya mantep peng swidak loh gitu loh. Swidak jaran. Ini adalah orang munafik yang mulai ceritanya tadi loh, Pak. Ketika kita dalam kondisi itu mau ente memohonkan ampunan untuk dia maupun tidak sama saja, bahkan panjenengan memohonkan ampunan 70 kali gak babar diwehi ampunan. Lanjut dan kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu memohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali. Namun Allah sekali-kali tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Yuk, kita ngaca terhadap diri kita sendiri. Pernah nggak kita ngelakuin ayat ini? Dan bahkan kita adalah wujud dari ayat yang 75 tadi. Masih panjenengan istighfar ngomong, tapi kena iki kira-kira mohon maaf. Tega panjenengan terus anak cucu panjenengan melakukan tadi. Maka bagaimana caranya? Ini sudah nih. Ini perumpamaan saya ilustrasikan bahwa anak itu juga rezeki, harta juga rezeki. Karena selama ini gitu loh. Kalau pendahulu kita banyak anak, banyak rezeki karena anak itu adalah rezeki. Cuman kadang-kadang kita ini lebih banyak melestarikan budaya tapi tidak melaksanakan ajaran ini bagi yang akan punya cucu-cucu dan anak-anak. Salah satunya kita harus tahu perkembangan anak. Tadi beliau hadir nggak? Nggak hadir beliau. Oh, omnya, tolong disampaikan omnya ya kepada. Ini kita lihat perkembangan. Sekarang kita nggak tahu ini bulan keberapa dan sebagainya. Supaya tahu nantinya, gitu, di dalam kandungannya itu nanti akan, ya, jiwanya akan minta kesaksian sama Allah, tapi melalui prosesnya ini surat 23 12 sampai 14 dulu, nanti sampai lahir, mudah-mudahan sampai waktunya sampai lahir apa yang harus dilaksanakan. Monggo. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati, berasal dari saripati. Kalau bahasanya sekarang itu sesuatu yang paling terkecil. Biasa orang nyebut nutrisi. Jadi molekul yang paling terkecil melalui asupan. Jadi kalau sukanya bebek ya berarti saripatinya ya, tapi kan bebek makan tanah. Ya kan? Makan bijian, makan ya aslinya dari tanah. Lanjut.
Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Jadi rahim itu bukan bahasa Arab. Kandungan itu dalam bahasa Quran horor makin. Kenapa diartikan rahim? Karena hasil dari apa tadi? Satu itu. Yang kedua, di dalam diri seorang ibu itu welas asihnya itu full. Makanya disebut rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ada statement Allah ketika bersyukur pertama hari kepada Allah, yang kedua kepada ibu. Sampai Nabi Muhammad ngomong ibumu, karena di dalamnya ada rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk. Ini yang disebut jasad. Berarti jasad makanane yo darah, wong dari darah kemudian jadi daging. Maka sel darah kita ketika semakin tua yo berubah. Nah, cuman pertanyaannya, mampu nggak kita ini, mohon maaf, melihara sel darahnya? Karena semua panjenengan kalau sakit, sing dicek apa nih, tangane misalnya, sing dicek apa? Ya darah. Inilah sejarah kenapa kemudian Nabi Yakub mengharamkan dirinya untuk memakan daging binatang ternak darat. Karena daging binatang ternak darat itu darahnya mengucur. Makanya lebar kurban ke rumah sakit banyak orang periksa tensi sama kolesterol. Tapi yang di pesisir makannya ikan, karena ikan nggak ngucur darahnya. Makanya ketika bangkai halal. Karena darahnya tidak mengucur. Nah ini Allah tidak pernah berbicara soal waktu, mau berapa bulan dan sebagainya. Yang paling terpenting adalah kondisi ataupun komponen yang ada di dalam diri kita. Yang pertama apa tadi? Jasad. Setelah sudah berbentuk lain, Allah niupkan ruh. Ya, walaupun Allah juga tidak pernah berstatement waktu kapan Allah meniupkan. Surat 32 As-Sajdah ayat 9. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Amin. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaan. Roh apa ruh?
Oh, roh lo ya. Roh itu adalah energi. Ibarat panjenengan HP iku baterainya. Makanya ketika sudah ditiupkan energi itu, biasanya ibu-ibu ketika waktu hamil merasa ada gerak, kira-kira bulan keberapa tuh? Kan ada 4, ada 5, ada yang 3. Loh, ada Bu, yang 3 sudah merasakan. Ini maksudnya saya sampaikan apa? Karena memang Allah tidak pernah berstatement soal waktu gitu loh. Yang penting sempurna baru niupkan roh, akhirnya bisa gerak gitu loh. Panjenengan sering ke rumah sakit enggak? Jenguk orang sakit, jenguk orang sekarat gitu loh. Apa bedanya orang mati sama orang yang hidup? Iya kan nggak gerak, benar ya? Terus anyep, karena nggak ada rohnya. Kira-kira manusia ada roh, terus kemudian ada jasad, jadi apa? Baru kemudian Allah menciptakan dan menjadikan di dalamnya jiwa. Komponen jiwa apa? Lanjutnya. Dan yang menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Ini kalau dalam bahasa HP, software. Nyun sewu nih, panjenengan punya HP sudah ada baterainya, tapi belum install apa-apa, bisa dipakai. Berarti kalau kita nggak pakai pendengaran, penglihatan, hati, ini sama saja. Nah, ini sama saja dibilang hidup mati, dibilang mati hidup, repot ngomongnya. Karena kepekaan yang ada itu lahir dari pendengaran, penglihatan, hati. Ini loh yang disebut jiwa. Berarti masih ada di kandungan gak nih? Masih. Makanya baik itu ngomong sama ibunya loh, iki latihan ngobrol untuk menyaksikan apa Tuhannya, karena di kala-kala itu nanti akan diambil kesaksian. Dulu panjenengan ketika masih janin juga seperti ini enggak? Lah iya. Berarti panjenengan sebenarnya sudah ketemu. Cuman lupa aja. Surat 7 ayat 172. Nah, ini. Karena apa? Karena ya itu tadi. Janin yang ada di dalam jiwanya. Jiwa itu enggak ada nom, enggak ada tua. Jiwa itu muda terus. Ya kan, panjenengan yang sudah pengennya yo bal-balan, pengennya yo sepedahan. Oh, wis nggak karu-karuan jasate gitu loh. Lanjut. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Tahan dulu, ini ayat ini buat siapa? Untuk kita. Jenengan aja ngajak-ngajak orang, kenapa? Ini buat siapa, Bu? Ya buat saya, buat panjenengan. Karena banyak kan kita ini ketika baca ini nggak ada sama sekali panjenengan ini boyok merenungi. Oh, iki dhisik aku ngene lho.
Makanya panjenengan itu disuruh melaksanakan sholat untuk mengingat Allah. Jenengan sholat tadi ngingat Allah enggak? Engko sing dieling-eling sarapane iki mau. Istolo ini nggak bisa kita jawab, kita bantah. Sing roh Gusti Allah karo awake dhewe. Wah dia, ya dah. Caranya membangun kesadaran seperti ini. Caranya bangun kesadaran nanti ada ayatnya, jangan tergesa-gesa. Nanti kita kena pasal. Nah, ya lanjut dan sekarang ayatnya. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Tahan, berarti panjenengan dulu dalam kondisi ini enggak? Berarti panjenengan ditanya enggak sama Allah, "Hei, alastu birabbikum" enggak? Berarti sudah jumpa belum? Nah, ketika sudah jumpa itu baru ada istilah ingat. Contoh nih. Ini remote Bu, warnanya apa? Nah, tak sembunyiin. Bu, ingat nggak warnanya apa? Oke. Tapi kalau belum tahu terus ditanya warna remote ini tadi apa? Belum roh. Itulah yang disebut ingat. Maka kenapa terus kemudian kita ini, disuruh menegakkan sholat supaya ingat Allah. Sementara ini justru kita kebalik. Setelah sholat kemelinti gaya, ya kemelinti itu maksudnya gaya. Aku lo jamaah. Lek eling karo Gusti Allah gak mungkin gitu. Apalagi nyuwun sewu bapak-bapak karena maniak kopi gitu, baru subuh mulai sama istrinya belum dibuatkan kopi gitu. Lucu lek ngonen gak karuan. Loh, Dek mau sholat eling sapa? Berarti eling kopi. Inggo bersubuhan terus ngopi gitu. Ini kan semuanya, seluruh anak cucu Adam diambil kesaksian ini gitu loh. Ini kan berarti di dalam kandungan, tapi mohon maaf ini jiwa. Jiwa tadi apa Bu komponennya? Pendengaran, penglihatan, hati. Orang maling itu gara-gara ini, orang korupsi itu gara-gara 3 ini. Iya kan? Nah, 3-3-nya ini letaknya di mana, Bu? Komponen pendengaran, penglihatan, hati itu komponennya letaknya di mana di jasad kita ini? Ya di atas ini. Makanya jenengan gak ono kok perampok gak duwe ndas. Makanya kalau dalam haji itu wala tahliku ru'usakum muhallikina, memotong halaqah itu artinya memotong, ru'us itu artinya kepala-kepalamu, disimbolkan dengan rambut. Itu simbol. Oke? Nah, lanjut kan tadi mana tadi? Nah, seraya berfirman. Seraya berfirman. Bukankah aku ini Tuhan? Terus panjenengan jawab apa dhisik? Mereka jawab, betul kau Tuhan. Lah. Berarti jenengan dulu ngalami ini enggak? Kecuali yang bukan anak cucu Adam. Jenengan anak putune sapa? Lah iya makane. Jadi ojo kaget baru ngono. Panjenengan niku lho putune Kanjeng Nabi Adam. Cuman pertanyaane jenengan ndongane mbae ora? Mbuh. Gapleki ngaku tok.
Setelah terakhir jenengan ndongakne wis gak usah ado-ado ngirimi Fatihah ning gone Mbah Adam kapan terakhir? Iki lek Mbah Adam tekono. Ngaku kutuku eling ora. Sing dieling-eling iki awakmu salah kuwe napa? Ditokne kok surga. Mangan buah khuldi. Aku gak mangan buah khuldi ya. Ya itu. Oke ya, ini sudah. Berarti di masa-masa ini tadi, mohon maaf ini mana omnya tadi. Sampein gitu loh. Bahwa disampaikan apa sih sebenarnya Allah, kemudian Sang Maha. Kalau bisa ibunya juga praktek ketika menyembah Ar-Rahman Ar-Rahim, outputnya juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Pas hamil isine nesuwen ning bojo. Terus gimana? Kan ada pengaruh janinnya. Gitu loh. Makanya ya sampai ini bener loh iki. Ayat Gusti Allah iki. Nah, setelah nanti sudah ini Bu, makanya mohon maaf, semua anak cucu Adam itu lahir nggak tahu apa-apa, makanya sudah nyantai. Yang penting bagaimana sekarang anak kita, cucu kita diberi karunia yang lengkap pendengaran, penglihatan, hati. Nanti supaya dia bersyukur, diajarinnya mulai dari sini. Dengerin, nggak apa-apa. Lihat di pasar ada orang minta, denger juga. Ya nak, kalau ada yang minta kasih yo. Lenek cumpang camping biasanya kan malah amit-amit ngono. Bukan gitu malahan. Jadi justru ketika ada cumpang camping, nak, jombolone yo. Jangan-jangan dia malaikat yang dikirim oleh Allah. Sebagai job disk-nya kita harus memberi kepada dia. Jenengan itu kadang-kadang gak sportif. Ketika kemudian mobil panjenengan kehabisan bensin, terus kemudian tiba-tiba ada orang ngomong, duduk, apa mbak, kenangan bensin, dulu mas enek bensin, terus jenengan cerita, untung mau enek malaikat. Tapi lek diomong malaikat niku ya wong, panjenengan gak percaya ta? Tapi ketika dalam sendirian, panjenengan ngomong apa? Untung mau enek malaikat. Makanya malaikat itu saiki warnanya ya hijau bareng. Gojek. Cuk-cuk teko dhewe, celing. Oke? Nah, berarti nanti setelah lahir, hati-hati ini yang dijaga dari anak cucu kita nanti apa nih? Ya, surat 16 ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Nih, ibu-ibu coba perhatikan. Jangan jadi Tuhan bagi anak. Biasanya ibu-ibu ngono ora ngerti. Ibu sing lahirne kowe, sing ngetokne duduk jenengan. Coba niki ulangi. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu. Sing ngetokne anak sinten? Lho Allah. Iki wong sinetron sutradara gak ngerti ayat iki. Kenapa? Karena sinetron banyak kalau ada film adegan lahir nih, itu mesti loro. Karena apa? Karena nggak ada ikut sertanya Allah di situ. Kan berarti mohon maaf, para ibu-ibu itu tinggal ngapain sih? Ya bismillah tawakaltu ala Allah. Ada peran Allah di situ. Wah, tapi lek nesu kok jadian sing lahirne aku iki aku. Lele jane Allah. Gaya.
Karena statement Allah adalah, aku yang mengeluarkan dari perut ibumu, panjenengan jadi wasilah gitu loh. Sehingga anak cucu tadi di umi mau, nanti waktu lahir jangan sampai kamu merasa yang mengeluarkan, tapi ikutkan serta ruh ilahiyah di dalam dirimu bahwa sebenarnya kamu hanya menjadi wasilah, tapi yang mengeluarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak yang perlu dijaga, kemudian dan tidak tahu apapun, kemudian menjadikan penglihatan dan hati. Ini yang harus dijaga. Bagaimana cara menjaga pendengaran, penglihatan, hati? Ketepatan bae ngomeng, kuwi engko anake wis ngono maneh. Ayo, lanjut ya. Habis ini, kemudian ketika panjenengan nanti punya cucu, coba, tapi kadang-kadang itu ibunya juga gak gelem direcokin. Ini padahal kesempatan. Manusia yang paling tidak pernah khawatir, sedih, ya, susah, itu ya bayi. Jadi bayi itu aslinya wali, nggak pernah sedih, nggak pernah khawatir karena masih suci. Ketika suci, sang maha suci ya di situ. Makanya panjenengan lihat jam 12 sampai jam 11 sampai jam 12, itu biasanya itu guyu dhewe dolanan. Panjenengan tinggal apa ngefek? Panjenengan tinggal cucu atau anak kita itu nangis goro-goro sudah tahu iki ibuku gitu loh. Seiring dengan pengetahuannya, seiring muncul kemusyrikan, wedi kelangan, gitu loh. Cuman kita ini nggak pernah takut kehilangan Tuhan. Panjenengan pernah susah kehilangan, malah panjenengan sing ninggal nih, kita yang meninggalkan. Oh, berarti sekarang contoh, ya, contoh manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mempraktekkan bagaimana menjaga anak cucu keturunannya, yaitu keluarga Imron. Maka di surat 3 ayat 35, dulu istrinya Imron, biasanya kalau anak pertama mau ibu mau bapak duwe anak lanang. Dulu Imron sama istrinya pengennya punya anak laki-laki karena pengen dia meneruskan perjuangannya di Baitul Maqdis diwehi putri. Lanjut. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ingatlah ketika istri Imron berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Tahan. Tapi kita kalau punya anak berkhidmat ke Baitul Maqdis, lesuk open ono aku apa ngono berkhidmat. Ini maksudnya gini, ketika berkhidmat di Baitul Maqdis itu nggak mungkin Bu panjenengan nggak usah minta, itu mesti dilakukan oleh orang yang berkhidmat di Baitul Muqaddas, di rumah yang suci. Cuman nazar kita apa? Karena di kita itu.
Nah, sudah, tapi kenyataannya ternyata Imron sama istrinya dikasih perempuan. Agak kecewa juga. Akhirnya terus gayane, kelas gayane. Laki-laki, perempuan sama saja. Padahal di batinnya, yo laki-laki karo perempuan yo beda sih. Lanjut ayate. Iki bener awake dhewe banget iki. Ini kalau saya ini benar-benar aku banget gitu loh. Karena di awal itu begitu, nanti meneruskan perjuangan, dikasih, gara-gara dibacain Yusuf terus kebalikan, yang keluar, lanjut. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Artinya, maka tatkala istri Imron melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan coba ulang lagi. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya. Ini ada orang ketiga berarti ya. Lanjut cerita. Dan anak-anak lagi tidaklah seperti anak perempuan. Lanjut. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam. Tahan dulu. Berarti Imron mempunyai keturunan Siti Maryam. Padahal ibu bapaknya pengen anaknya nanti berkhidmat di Baitul Maqdis. Oke? Lanjut. Setelah itu, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan kau dari setan yang terkutuk. Berarti apa kalau bahasa kita? Mohon perlindungan dari godaan kedatangan setan yang terkutuk. Ta'awud. Panjenengan pernah nawutin bayi? Karena nggak tahu, ini ayat baru paling. Baru apa sudah lama, Bu? Apa baru tahu? Shadaqallahul adzim. Makanya mohon maaf, anak cucu khususnya mbah-mbahnya ojo mandek-mandek dikasih tahu itu ibunya. Ya Allah, ya Rabb, lindungilah anakku janin yang ada di dalam kandunganku ini dari bisikan kedatangan setan yang terkutuk. Karena itu ayat khusus untuk manusia, tidak dilakukan Allah, tidak dilakukan para malaikat, tidak dilakukan setan sendiri. Setan mungkin nggak minta perlindungan kepada Allah. Itu kan begini, ya Allah lindungi aku dari aku yang terkutuk, kan nggak mungkin. Malaikat satu leteng, nggak mungkin digoda. Apalagi Allah. Bukan berarti panjenengan adzanin itu enggak benar, bukan. Tetapi walaupun orang dengar adzan, yang adzan nyun sewu Pak Iskandar ya. Kira-kira ketika Pak Iskandar adzan, bisa enggak digoda sama setan? Bisa, karena enggak mohon perlindungan. Loh iya dong. Setan itu takutnya cuman sama ownernya. Serahkan sama owner. Makanya orang yang digoda itu orang yang tidak digoda, orang yang tidak digoda oleh setan, orang yang tidak pernah digoda setan, orang tidur. Pernah panjenengan digoda setan waktu tidur? Nah, itu kan dideni, Bu.
Job disk-nya setan itu menggoda. Lebih takut mana panjenengan? Digoda setan apa ditakutin setan? Panjenengan malah minta digoda setan gitu loh. Ngajak bapak-bapaknya. Ayo Pak. Ya ta'awud lah, tapi kalau panjenengan merasa sudah aman ya gak apa-apa, gak ta'awud. Yang gak ta'awud siapa tadi? Enggak, kalau siapa yang gak ta'awud, yang jelas-jelas gak ta'awud? Karena memang panjenengan sudah ngerti bahwa mau baca Quran harus jenengan kok waktu buka WA grup WA kok nggak baca ta'awud? Makanya lek grup WA niku panas sih goro-goro nggak ta'awud. Panjangnya sak meter. Nggak ta'awud. Makanya tapi ini ta'awud bukan baca ya. Karena perintahnya fasta'id itu perintahnya bukan baca, tetapi mohonlah perlindungan. Tapi nggak apa-apa ketika panjenengan berstatement ataupun melafadzkan a'udzubillah, dalam hati akal pikiran panjenengan sedang mohon perlindungan, bukan hanya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirnya Bapak Ibu, gitu, setelah Maryam semakin besar dikasih hadiah Imron tadi. Yang jadi berkhidmat di Baitul Maqdis cucunya. Surat 3 ayat 45. Tapi apa tadi? Mohonkan perlindungan mulai dari janin. Bu, nasib kita sama. Saya tahu ayat ini setelah lahir semuanya sudah. Tapi nggak ada istilah terlambat. Ya terus kita mohonkan perlindungan dari godaan kedatangan setan. Ayat terakhir ya ini ya. Udah jam 6, udah awe-awe yang di belakang, kasihan. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Lanjut. Ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Terus seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang dikatakan kepada. Menurut info yang sudah tersebar, manusia yang paling sempurna dunia akhirat coba sementara ini. Tapi kata Allah, Isa. Mohon maaf, Nabi Muhammad kemana-mana ngomongnya kayak mana? Manusia yang terkemuka dunia akhirat Isa. Coba kalau Nabi itu panjenengan, pasti jenengan sembunyiin dah. Makanya terus kemudian ada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena memang jiwa besar. Kemana-mana Nabi Muhammad menyampaikan ini enggak ini? Umatnya nyampein enggak? Ngaku-ngaku mati Kanjeng Nabi. Loh, Kanjeng Nabi ini selalu mengatakan itu. Tapi mohon maaf, jenengan itu nyebut Isano kira-kira setahun berapa kali?
Itu kalau tahlilan gua ya Allah ya Rob, kami tidak membeda-bedakan di antara Rasul kami. Bendino beda nih. Oke. Loh Bu, dari Maryam, mulai dari anak cucunya dimohonkan perlindungan, terus kemudian dikasih benar-benar manusia hamba Allah yang mengabdi di Baitul Maqdis. Wujudnya siapa? Isa. Berlanjut, kenapa kok Isa didekatkan diri, didekatkan kepada Allah supaya anak cucu nanti panjenengan juga didekatkan oleh Allah. Mungkin, bulan depan kita bahas soal kenapa sampai statement Allah mengatakan bahwa Isa termasuk manusia yang didekatkan kepada Allah Subhanahu. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Yuk kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, anak cucu kita dan seluruh keturunannya dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan disertai oleh Allah ma'iyahnya dan mahabbahnya. Allahumma amin. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Hayya ala qiraatil furqan al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah ya Rabb, sucikanlah pendengaran kami, pendengaran anak cucu kami dan seluruh keturunannya. Sucikanlah penglihatan kami dan penglihatan mereka. Sucikanlah hati kami, hati mereka. Sucikanlah akal pikiran kami, akal pikiran mereka. Sebagaimana kesucian yang telah Engkau berikan kepada para nabi, wabil khusus Nabi Isa alaihissalam. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala Muhammad khairul khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Allah lah saya mohon ampun, kepada panjenengan semuanya saya mohon maaf batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aku lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.